Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rasel, Sekolah SMP Pasundan Majalaya. Di sini saya akan mengikuti tantangan Leksam Bedas yang berjudul Unjuk Hawisa. Di sini saya akan membaca buku tentang pengetahuan tentang dinosaurus. Kemunculan dinosaurus. Dinosaurus pertama kali muncul di bumi sekitar 220 juta tahun yang silam pada zaman Trias. Pada saat itu, planet bumi yang kita tempati belum seperti sekarang ini, terpecah-pecah menjadi beberapa benua. Keadaan daratan pada waktu itu masih bersatu padu. Jika kamu ingin melakukan suatu perjalanan dari ke suatu tempat ke tempat lainnya, kamu tidak perlu melakukan perjalanan laut, karena yang ada di hadapanmu adalah hamparan daratan. Dinosaurus adalah jenis hewan reptil yang mendominasikan bumi selama 160 juta tahun. Diawali dengan kemunculan Aerosaurus yang memiliki postur seperti buaya, yaitu berkaki belakang dan berekor panjang. Para ahli mengetahui dan mempelajari tentang keberadaan dinosaurus dari fosil-fosil yang ditemukan. Ada yang berupa hewan dan tumbuhan. Penemuan fosil tersebut berada sekitar 1000 tahun silam. Pada tahun 1800-an, orang-orang mulai berpendapat bahwa fosil yang mereka temukan berasal dari zaman prasejarah. Akan tetapi, para ahli mulai serius mempelajari dinosaurus pada saat mereka mempelajari dinosaurus jenis Megalosaurus dan Iguanosaurus. Dari hasil pembelajaran dinosaurus jenis Megasaurus dan Iguanosaurus, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Megalosaurus adalah pemakan daging dan Iguanosaurus adalah pemakan tumbuhan. Perbedaan dinosaurus dengan reptil. Dinosaurus artinya dasarnya adalah reptil atau kadal raksasa. Namun reptil ataupun kadal berbeda dengan dinosaurus. Walaupun sepintas seperti sama, mereka dapat dilihat dari cara berjalan. Hewan reptil berjalan dari satu sisi ke sisi lain, sedangkan dinosaurus dapat berjalan dan berlari pada posisi berdiri, sehingga bebas bergerak ke sisi lainnya. Hal tersebut dikarenakan kaki belakang dinosaurus terletak lurus di bawah tubuhnya dan bergerak dengan mengibas-ngibaskan ekornya. Kecerdasan dinosaurus. Hewan-hewan yang ada saat ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hewan jenis herbivora, karnivora, dan omnivora. Begitupun dengan dinosaurus. Dinosaurus memiliki 3 jenis sifat hewan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dinosaurus herbivora adalah jenis dinosaurus pemakan tumbuhan, sedangkan dinosaurus karnivora adalah dinosaurus pemakan daging. Dinosaurus jenis omnivora adalah dinosaurus pemakan segalanya, baik daging maupun tumbuhan dan buah-buahan. Perbedaan jenis-jenis dinosaurus: bertubuh besar namun berotak kecil dan berpikir lebih lambat dari dinosaurus jenis karnivora. Sedangkan dinosaurus karnivora memiliki otak lebih besar dan berpikir lebih cepat dibandingkan dinosaurus herbivora, sehingga mereka dapat berpikir dan mengatur siasat untuk memburu buruannya. Sistem pertahanan dinosaurus. Dinosaurus memiliki sistem pertahanan masing-masing. Dinosaurus pemakan tumbuhan walaupun berotak kecil, namun mereka memiliki tubuh yang sangat besar sehingga tidak mudah untuk dirobohkan. Sebagian yang lain memiliki kecepatan berlari untuk menghindari musuh, sedangkan sebagian lainnya memiliki pelindung tubuh seperti duri-duri dan tanduk untuk menakut-nakuti musuhnya. Euspliocephalus adalah salah satunya.
Dinosaurus terbesar dan terkecil. Dinosaurus memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, mulai dari yang seukuran gedung bertingkat hingga seukuran ayam betina. Di antaranya, dinosaurus yang termasuk dalam kategori bertubuh besar adalah Brontosaurus, T-Rex, Baryonyx, Diplodocus, Hadrosaurus, dan lain-lain. Sedangkan dinosaurus yang termasuk kategori bertubuh kecil adalah Sauropod dan lain-lain. Kepunahan masa dinosaurus. Zaman tempur kapur menurut para ahli adalah periode terakhir masa dinosaurus. Meskipun pada zaman tersebut suhu dan iklim mendukung kehidupan berbagai jenis dinosaurus, pada masa itu merupakan suatu zaman di mana dinosaurus punah secara massal dan periode waktu yang sangat singkat. Hantaman meteor. Teori terbaru yang muncul ke permukaan mengenai musnahnya dinosaurus adalah akibat dari temuan arah tembukan meteor yang jatuh dari ruang angkasa. Para ilmuwan menemukan petunjuk bahwa bumi pernah dihantam asteroid besar selebar 10 km yang menyisakan sebuah kawah raksasa di Chicxulub, Meksiko. Akibat dari tumbukan tersebut menyebar debu ke seluruh permukaan bumi dan membentuk awan debu. Dan disinilah dimulainya kehidupan baru. Setiap ada akhir berarti ada awal. Setiap kepunahan massal yang terjadi di permukaan bumi selalu diikuti dengan suatu ledakan evolusi yang besar-besaran. Hal tersebut pernah terjadi pada saat akhir periode zaman Prem sebelum terjadinya masa Mesozoiku yang memusnahkan 95% spesiesnya. Akan tetapi setelah itu diikuti kelahiran spesies dinosaurus yang menghuni planet bumi. Kemudian pada akhir zaman kapur terjadi lagi kepunahan massal yang menghabiskan seluruh dinosaurus dalam waktu bersamaan, namun diikuti kemunculan spesies baru pada masa tersier seperti jenis mamalia dan burung. Kemudian dari situlah berkembang menjadi aneka ragam spesies baru yang tersebar ke segala penjuru dunia. Sekian dari buku yang saya sudah baca. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.